itu tadi dia akan merubah sanggup dan akan berjanji akan merubah potensi daerah menjadi kekuatan ekonomi real daerah. Ya pemirsa Monalisa, kehadiran Irmadi Lubis, anggota DPR RI berasal dari PDI Perjuangan, menggantikan Yasona Lauli yang kembali dipilih sebagai Menteri Hukum dan HAM, berasal dari daerah pemilihan Sumatera Utara 1, tidak disia-siakan tim redaksi Monalisa TV. Ngopi bareng dengan anggota DPR RI, Irmadi Lubis, di salah satu kedai kopi ternama tempat berkumpul seluruh elemen masyarakat Kota Pematang Siantar, Sabtu 5 September 2020, menjadi momen penting bagi tim redaksi Monalisa TV. Diskusi politik terkait pencalonan wali kota dan wakil wali kota Pematang Siantar pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang. Berbagai hal disampaikan Irmadi Lubis tentang komitmen wali kota ke depan dalam membangun Kota Pematang Siantar sebagai kota pendidikan dan kota transit. Selain itu juga, Irmadi meminta wali kota terpilih mengembalikan Kota Pematang Siantar sebagai kota pendidikan dan kota logistik, serta menggali potensi daerah menjadi ekonomi real daerah. Ya, walaupun umpamanya terjadi bahwa ternyata calon tunggal, ya kota kosong itu kan benda, karena kata-kata di dalam undang-undang bahwa kepala daerah itu dipilih, masyarakat memilih. Jadi kalau memilih itu tidak boleh hanya satu pilihan, berarti ada lainnya. Jadi untuk mengapakan itu buatlah kota kosong. Kota kosong. Ya, seperti kejadian di pernah dilaksanakan dan mengakibatkan banyak dilaksanakan, tapi yang pernah gagal calon itu hanya satu di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ya, keponakannya Pak JK itu kalah dengan kota kosong. Oleh karena itu saya kira kita juga perlu waspada. Saya ikut kemarin mendaftarkan. Jadi saya cuma usul kalau bisa. Nanti setelah di Siantar ini terutama masyarakat yang kuat beragamanya. Jadi slogan slogan pasti itu pasti begitu. Itu seolah-olah ada inian mendahului bahwa ada ketetapan keputusan terakhir itu dari atas. Oh gitu ya. Dari atas. Makanya kalau saya saran, bolehlah setelah penetapan nanti memang betul-betul calon tunggal, slogan itu jel-jel itu digantilah. Bahwa diganti itu mencerminkan sebetulnya visi daripada dari si calon wali kota ini terhadap kota yang kita tercintai di Siantar itu. Kalau umpamanya presiden kan Indonesia maju, jadi itu jawabannya. Atau kalau nanti dibuatlah apakah Siantar yang ini, kalau Siantar Men dulu pernah membuat dia Siantar Nabalau gitu. Jadi orang mengerti, oh tujuannya ini itu begini. Jadi kalau saya saran itu. Tapi jadi jangan anggap enteng. Jangan membuat sudah calon tunggal, tapi dari pelajaran. Kalau tidak diurus dan rakyat juga tidak begitu ini, ada nanti gerakan timbul rasa antipati dari masyarakat. Justru mereka datang, jangan lukai hati masyarakat. Justru datang menusuk kota kosong. Jadi artinya jangan merasa, itulah yang saya katakan waktu saya tahu pasti itu adalah pasangan Asner dan Susanti. Tapi masyarakat di bawah kan sebagian besar nggak tahu. Kata pasti itu adalah suatu kata-kata yang sudah tidak bisa dirubah dan memang itu harus jadi gitu. Ya, memang itu hampir dihindarkan oleh semua yang beragama. Karena semua itu tidak ada kepastian sebelum Tuhan menetapkan. Ada juga sudah kita lihat umpamanya yang lalu. Kita bukan mengharapkan begitu. Sudah menang ya, semua proses sudah menang. Tapi kata pasti itu kan belum tentu pasti.
periode yang lalu. Iya, iya. Nah, jadi itu kedua. Sudah itu sudah mulailah masa kekosongan ini sebetulnya diapakan terhadap tadi visi wali kota Siantar. Kalau saya sendiri sebagai anak Siantar, saya aku ini kalau dibilang orang bukan orang Tapsel, bukan orang Mandailing, aku nggak sakit hati. Tapi kalau dibilang bukan anak Siantar, aku boleh bertengkar 2000 malam. Karena aku juga ini, karena opungku juga sudah lahir di Siantar ini. Jadi Siantar ini sebetulnya fungsinya cuma dua. Cobalah kembalikan ke fungsi yang asli. Ya. Siantar itu dulu ada dua fungsinya. Satu fungsinya fungsi pendidikan, dan dua fungsi logistik. Ya. Dulu orang dari seluruh daerah, ada Tapanuli, Kabupaten Kora sebelah sini, Seribu Dolong, semua itu datang ke Siantar ini cuma dua. Kalau nggak belanja sekolah. Ya. Sekolah, kembalikan lagi. Dan kita punya potensi. Jadi untuk mengembalikan kepada sebagai kota logistik ini, kita punya modal yang sangat besar. Artinya selesaikanlah masalah Tanjung Pinggir. Iya, iya. Selesaikan masalah Tanjung Pinggir, kemudian bangun pergudangan yang sangat yang bagus yang ini. Jadi kan pindahkan dari Medan, dari Siantar menjadi pusat logistik. Dan kedua, setelah itu rangkullah semua. Ada satu yang sering tidak dimanfaatkan kekuatan oleh wali kota Siantar adalah kekuatan IKPPS, Ikatan Keluarga Perantauan Siantar. Iya. Disitulah berkumpul di sini kantor kulit itu orang tokoh-tokoh ekonomi yang nasional internasional pun. Artinya seperti Mas Sipaturi Utanabi gitu. Iya. Ya. Dan mereka sangat ingin. Kami dari Siantar ini sangat ke ini. Jadi di samping ekonomi yang tadi dua fungsi tadi, jadilah kalah kembali Siantar itu yang kata orang dulu Siantar Nabalau, Siantar yang indah yang ini. Jadi kedua kerja wali kota, selesaikanlah masalah bioskop Ria yang membuat terganggu Siantar Nabalau itu dengan Gedung Juang. Ya. Dulu itu ikonnya Siantar ini ada di situ. Ya, satu lapangan Simarito, kedua bioskop Ria, lapangan Merdeka, Siantar Hotel dan Gedung Nasional. Itu selesaikan untuk keindahannya. Jadi karena di dalam nanti perencanaan jangka panjang mengenai tujuan wisata utama nasional itu Parapat, termasuk. Jadi Siantar ini kita siapkan sebagai juga kota persinggahan paling top di Siantar. Itu harus kita persiapkan. Jadi paling tidak selama 5 tahun pertama ini siapkanlah apanya pengajaran. Dan Pak Asner pasti tahu itu. Jadi kenapa PDI Perjuangan memilih Asner? Karena di PDI Perjuangan itu, bagi PDI Perjuangan, tugas utama dari seorang kepala daerah, terutama wali kota dan bupati, bagaimana dia mampu merubah potensi daerahnya menjadi kekuatan real ekonomi daerah. Itu makanya merubah potensi ekonomi daerahnya, merubah menjadi kekuatan real ekonomi daerah tersebut. Karena dia harus tahu, Asner sebagai anak Siantar asli dan sebagai birokrat yang berpasti tidak usah kita ajari lagi bagaimana mencapai. Siantar ini lain, anak Siantar ini lain. Sekalipun mau kemana dia, kalau lahir dan besar di Siantar, pasti yang mengatakan anak Siantar. Berbeda dengan daerah lain. Dia orang Jawanya, dia orang Batak, terutama Chinese. Pasti dia bilang anak Siantar. Ada rasa, jangan anggap enteng. Ini rasa kedaerahannya itu cukup tinggi ya. Ini cukup tinggi, cukup ini. Mungkin daerah-daerah lain nggak begitu. Jadi kalau saya yakin sebagai anak Siantar, dia sudah banyak merantau ke mana-mana, banyak ini. Ya kalau terjadi memang sudah calon tunggal, ya kita dukung bersama-sama dan kita awasi bersama-sama. Dan jangan kita dalam masa jabatannya sama-sama lah kita mendukung. Tapi ya secara pertama dulu harus tegaskannya apa mau dibuat apa sih Siantar ini. Artinya ada komitmen yang dibangun duluan, ya, harus loh. Harus dong. Harus. Dan dia punya kemampuan.
punya kemampuan untuk Iya. itu. Sebetulnya bukan ya, artinya kalau ini kita saya mohon maaf lah ya, mungkin saya salah ya, banyak orang keengganan mengikuti pilkada itu kan bukan karena apa-apa. Salah satu faktor yang paling utama adalah besarnya biaya pilkada pemilihan langsung ini. Gitu ya. Iya, dari mulai biaya persiapan gitu. Ya itu udah menjadi inilah salah satu pertimbangan orang dalam sisi politik. Salah satu pertimbangan orang udah berkurang minatnya untuk maju sebagai pilkada kalau tidak betul-betul siap. Artinya pilkada ini seperti kata pepatah yang kita bilang itu, kita yang pernah kita pelajari di sekolah, menang jadi harang, kalah jadi abu. Menang pun banyak kali utang, yang mensponsor ini harus ini harus ini. Kalau kalah betul-betul jamilah jatuh miskin. Kenapa nggak bisa? Makanya saya bilang tadi, saya mohon maaf lah dengan segala maaf bahwa jargon-jargon pasti itu jangan diinikan lagi karena tidak ada kepastian. Ya sudah pernah terjadi di Sulawesi. Bukan tanggung lagi apanya di daerah awalnya, di daerah asalnya asli, dan apanya keponakannya JK Sukalah kalah. Jadi itulah yang makanya maksud saya tadi kata-kata. Jadi gunakanlah pada waktu masa tenggang ini kalau ditetapkan calon tunggal untuk menyapa masyarakat dengan bagaimana apanya. Jadi tidak lagi Artinya butuh kerja keras lah calon tunggal ini meyakinkan masyarakat. untuk meyakinkan masyarakat. Harapkan nggak bisa pengimbang. Kalau pengimbang itu kan tergantung dari pasangan ini bagaimana nanti meyakinkan Kerjanya. masyarakat Iya. bahwa mau diapakan si antar ini. Iya. Wah, tergantung visinya itu apa. Tapi saya kira kalau Pak sebagai seorang birokrat yang sudah begitu ini, dia ngerti lah. Soal layak sudah saya bilang tadi bahwa Siantar itu duanya fungsinya satu kota pendidikan, satu logistik. Ya sudah pasti sangat diperlukan, diharuskan dan sangat memenuhi syarat. Itu kan tergantung kepada juga lobby-lobby bagaimana kepala daerah mewujudkannya itu. Kalau dia sudah sepakat bahwa kita akan mengembalikan Siantar ini kepada dua fungsi tadi, kota pendidikan dan kota logistik, ya harus ada sekolah negeri. Artinya tergantung kurang apa kita di pusat sana. Artinya itulah komitmen yang harus dibangun oleh wali kota ini ya. Iya. Baru ya. Ya bagaimana kita mau mengklaim kita kota pendidikan nggak ada universitas? Gimana kita bisa mengklaim? Sekarang kan standar masih orang menganggap orang mau sekolah mau apa itu standarnya termasuk sekolah negeri, termasuk itu menampung biaya-biaya yang sangat tinggi di universitas swasta. Jadi seperti itulah dia ya. Iya. Harus ada komitmen yang dibangun. Iya, harus ada dulu. Kita sama lah, saya rasa seluruh perantau-perantau dari daerah akan mendukung. Tadi kembali ke PDIP, artinya PDIP itu yang diusung adanya calon yang punya komitmen. Komitmennya itu seperti apa kira-kira Bang Haji? Ya komitmennya itu tadi, dia akan merubah sanggup dan akan berjanji akan merubah potensi daerah menjadi kekuatan ekonomi real daerah. Itu kan tugas kepala daerah. Apa potensi kita di Siantar? Itu potensi tadi itu juga. Kepala tidak belum adalah potensi lain. Dan sekarang dulu kan karena kita banyak kehilangan potensi itu karena infrastruktur jalan untuk agak ke Siantar itu orang udah lebih gampang umpamanya ke Medan. Ya. Tapi saya yakin dengan kalau Wali membangun di sana gudang-gudang yang bagus dan layak itu dan kemudian menggunakan pendekatan kepada teman-teman kita dari warga di Jakarta yang KPPS itu di situ ada orang terkaya dunia ada Indonesia ada berapa orang sih? Ada Wilmar, ada ini ada itu. Salah tempoh hari dari keluarga Wilmar itu meminta waktu saat kami masih di dengan di Siantar Men, salah satu permintaan mereka itu meminta ada mau membuat rest area bernuansakan Siantar di jalan tol itu. Oke Bang, makasih Bang atas apanya. Semoga ini menjadi pencerahan buat masyarakat. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Tim Liputan Mona Lisa TV mengabarkan.